Persekutuan Doa Bindoban, Bina Doa dan Firman bersama komunitas Bunda Kudus Surabaya. Mari kita awali persekutuan doa pada pagi ini dengan pujian yang akan dibawakan oleh Sisil bersama teman-teman serta organis Yohanes. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin ya, pasti ada sukacita dalam Tuhan. Ya, shalom juga untuk teman-teman yang ada di online yang saat ini di Zoom. Shalom semuanya. Ya, setelah liburan panjang ya, kita akhirnya bertemu kembali di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan yang telah sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Boleh duduk di depan? Ya, silakan, silakan. Mari kita puji Tuhan, sebab Tuhan kita telah bangkit, Dia telah hidup, dan Dia selalu ada beserta kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Dia Allah yang hidup. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin, sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan, Yesus kita Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Benar Bapa, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami.
Kami boleh terus merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa untuk anak-Mu yang telah Kau utus bagi kami, yaitu anak-Mu Yesus. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah naik ke atas surga. Terima kasih Bapa, kami boleh menyaksikan kuasa-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk segala kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang tidak berkesudahan Bapa. Terima kasih Bapa untuk segalanya Bapa yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Jika kami ada saat ini dan kami boleh datang mencari Engkau, itu semua hanya karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Mampukan kami Bapa untuk boleh benar-benar datang kepadamu dengan segenap hati kami. Mampukan kami ya Bapa untuk menyampaikan rasa syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Rasa syukur kami yang tak terhingga Bapa, karena kami boleh mempunyai Bapa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa, untuk pengorbanan-Mu Yesus bagi setiap kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Sampaikan rasa syukur-Mu saat ini. Sampaikan rasa syukur-Mu kepada Bapa saat ini. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk anakku yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami tak mau menyia-nyiakan kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu dalam bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau bahkan mengutus anak-Mu satu-satunya untuk mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Kami mau menyatakan rasa kasih kami kepadamu Bapa. Kami mau menyatakan cinta kami kepadamu untuk semua kasih yang telah Kau berikan bagi kami selama ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampun
hanya Engkau yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Terpujilah Engkau ya Bapakku. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya di sepanjang hidup kami. Kini kami menyiapkan hati kami Bapa. Kami mau mendengarkan Engkau. Kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Lewat anak-Mu yang terkasih, Bapak Martinus. Kiranya Engkau berkenan Bapak mengurapi beliau. Engkau pakai anak-Mu ini, firman-Mu, boleh berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bersabdalah ya Bapa, kami mau mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Banyak bapaknya, banyak ibunya ya. Nama saya Martinus, saya dari Paroki Santa Maria Tak Bercelah. Saya seorang suami dengan 4 orang anak ya. Saya sedang mempromosikan banyak anak banyak rezeki untuk kelangsungan hidup bumi ini Bapak Ibu ya. Oke, sekarang hari ini kita bicara tentang kebangkitan badan. Penting nggak sih kebangkitan badan itu? Kita ini orang Katolik, apalagi kalau sudah dibaptis dari kecil, oh ya bangkit. Ya, terus ya cuma gitu toh. Iya bangkit gitu ya. Oh Yesus wafat, mati, bangkit gitu kan, naik surga, seneng-seneng nyanyi-nyanyi ya, baju putih terus ya. Putih terus. Bernyanyi tiap hari, kayaknya enggak gitu loh ya. Ya. Jadi kebangkitan badan itu menunjukkan banyak hal, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita baca sama-sama aja dulu ini. Aduh, maaf ya tulisannya kekecilan ya. Tak bacain aja ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, maka bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya, jadi dikatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia Bapak Ibu kita jadi Katolik. Pulang aja sekarang. Gitu ya. Sia-sia, nggak ada gunanya. Buat apa? Gitu. Makanya gambarnya kan saya pakai Thomas ya. Thomas itu mewakili ketidakpercayaan kita. Mungkin bahkan sampai sekarang ya. Bahkan kita sendiri nih belum betul-betul masa iya yo gitu. Kan kita nggak mungkin berdoa lagi, Tuhan kalau kamu nggak datang lagi ya nunjuk ke aku terus aku masukin jariku ini, aku nggak akan percaya. Enggak, kita sudah diwakili sama Thomas. Makanya Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu percaya nggak? Percaya. Berarti Bapak Ibu bahagia nggak? Tapi ya itu kadang-kadang ya kadang itu ya apa sih Tuhan kok kayak gini loh, itu belum percaya berarti. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, sekarang Yesus bangkit ya dengan badannya. Badan ya ini seperti kita nanti ya, bangkit dengan badan. Badan. Bapak Ibu kebayang enggak sih bangkit lagi? Bisa membayangkan enggak? Nanti mati terus bangkit lagi dengan badannya. Lu sing lek wis tak tatui barang ya apa ya? Lek tak operasi barang ya apa ya? Balik mana boga? Larang yang bayari lo. Bangkit dengan badan yang seperti yang ini sehingga saya bisa kenal, tentu dengan yang sudah dimuliakan ya. Gitu. Jadi jangan terus, lo nanti ya apa ya? Keriputku masih ada enggak? Nah, dengan badan yang sudah dimuliakan. Itu menjadi penting begini. Sehingga hidup itu sebetulnya tidak putus. Karena banyak orang berpikir bahwa setelah ini mati selesai gitu ya. Enggak gitu loh. Pak, coba next Pak. Selanjutnya Pak. Nah, gitu ya. Kenapa kita merasa, oh ya ada kebangkitan, oh ya nanti aku nanti katakan masuk surga dan sebagainya. Tapi kenapa dari 3 gambar ini, kalau ada yang lahir, seneng ya. Ada yang menikah seneng, ada yang meninggal, kok sedih.
Ya tuh. Bener ya? Ada nggak yang terus meninggal pesta? Dia diasa itu terus pesta. Ada ya itu yang menyadari ya. Ada nggak? Kadang ada yang enggak loh, takut loh, sampai sekarang nangis terus nggak bisa ngapa-ngapain itu, menjadi tidak bergerak karena apa? Mungkin pasangannya sudah meninggal, sehingga merasa sudah tidak bisa apa-apa, hilang, selesai. Itu, makanya ada pertanyaan kenapa? Gitu. Berarti Bapak Ibu kita belum menyadari betul tentang kebangkitan badan. Kematian seperti apa itu kita belum ngerti betul. Gitu. Bayangkan gini loh ya, kalau ini ya ada saat kami sekeluarga orang 8 ke Bali naik mobil ya. Kebayang nggak sih ke Bali naik mobil orang 8? Sempit tuh ya. Hidup di dalam kesesakan tuh itu ya. Sekian jam ya. Tapi yang di dalam mobil ini sukacita enggak? Iya, meskipun aduh pelan-pelan apa sih? Sukacitanya apa? Karena ada yang mau dituju toh. Dan semakin dekat tandanya kan, katakan sekian kilo, sekian tambah dekat, hati tambah seneng enggak? Tambah seneng karena sudah bisa membayangkan nanti di sana mau ngapain gitu. Karena sudah tahu nanti Bali itu kayak gini ya gitu. Kalaupun bagi yang belum ke Bali kan sudah ngeliat dulu tuh ya di Google gitu. Bali itu semakin dekat semakin seneng, semakin dekat semakin capek enggak? Loh ya tambah kayak sarden itu sesakan itu. Tambah berat tapi tambah seneng. Itu namanya sukacita ya. Sekarang coba kehidupan kita ya. Bapak Ibu percaya enggak nanti kita mau kemana ini? Surga lah ya. Apa mau berhenti cuma dia-diasa gitu misalnya. Wis aku ikut doa ae. Pelekno sing VIP lho yo. Apa enggak toh gitu loh. Pasti terus surga itu kayak apa sih? Bapak Ibu mulai googling ya, mulai Google itu. Surga kayak apa? No. Ternyata enggak ada. Adanya dari mana? Di kitab suci. Loh, kitab suci enggak pernah dibaca. Ya toh. Nah terus makanya tentang surga ini kadang atau akhir zaman kita menjadi nggak ngerti semuanya. Ya percaya aja. Kalau si suwe kok. Si suwe itu seumur piro lho Bu, Bapak Ibu lho, saya ini nggak kerasa lho. Ya wis tuwa ya sih. Cepet loh waktu itu. Ya. Harusnya meskipun Bapak Ibu saat ini mengalami kesesakan. Nah, saya percaya setiap hari kita sering kesesakannya daripada enggak kan? Harusnya sukacita enggak? Iya, kalau Bapak Ibu percaya bahwa kita mau kemana? Kalau Bapak Ibu yakin bahwa saya akan ada di situ bersama dengan orang yang sudah kita cintai, mungkin sudah mendahului kita, Bapak Ibu kan enggak takut, enggak khawatir, tapi gembira toh. Dan selalu siap-siap toh. Betul ya? Apa yang harus dibawa? Kan gitu kan? Kalau Bapak Ibu pergi kan masuk terus, budal yuk, kan enggak toh. Beberapa hari nggawa ini lah, bawa sembarang itu, rice cooker barang itu. Jadi semua dibawa gitu. Karena supaya happy di sana kan gitu. Jadi kita sudah persiapan enggak? Makanya waktu dipanggil terus nangis gak karu-karuan. Mami saya ini kan dipanggil Februari kemarin ya, jadi baru 100 harian. Jadi hari-hari akhirnya itu saya dengan dia itu bicaranya tentang kematian. Yaitu mati, masih diomong mati ya, terus saya cuma mengatakan bahwa mati itu kayak apa sih? Saya bilang Mami, tahu Yairus kan? Anaknya Yairus ya? Tali takum gitu kan, orang lain ngomong mati, tapi enggak, dia tidur. Nanti Mami itu tidur, tahu-tahu melek loh, lebih happy ya. Sehingga berkata, kok enggak dari dulu ya mati nih ya, kenapa sekarang ya? Gitu loh. Jadi ada sesuatu, nanti ketemu dengan papi saya itu sudah meninggal 11 tahun yang lalu, jadi mereka enggak bersama itu 11 tahun. Jadi makanya saya kan gini, Mami itu si kerasan itu, dinteni papi gitu. Kurang ajar anak ini. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Saya kalau cerita dengan istri, dengan anak juga begitu. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Gitu. Nah, kekalnya kayak apa itu nanti yang kita ceritakan. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita sedang dalam perjalanan kembali ke rumah Bapak. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, ya kan? Istilah semua dapat antriannya, gitu. Nggak ada terus saya nanti aja Tuhan yang nomor sekian, nggak bisa. Semua ada antrian. Jadi apa? Ya siap-siaplah, gitu. Ya, tadi pertanyaan kenapa? Bisa jadi karena kita belum yakin loh tentang yang ada di tujuan tadi itu loh. Karena banyak orang sedang berpikir, sekarang ini sedang berpikir bahwa kalau mati itu ya selesai, sudah habis.
Kitab suci pun menggambarkan begitu. Kalau kaum Saduki itu ya, kan nggak percaya tentang kebangkitan. Atau kayak yang Farisi percaya hanya jiwanya saja. Tapi Tuhan enggak, dengan tubuhnya. Nah ini yang menarik gitu, yang kita perlu kupas gitu ya. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Nah, kita lihat, ya stop sini dulu Pak. Ini kehidupan kita kan, dari kecil sampai akhirnya meninggal. Tujuan kita apakah sampai meninggal? Enggak. Tapi orang berpikir banyak, ya sudah meninggal selesai. Tinggal terakhir sendirian, gitu. Itu bapak atau ibu itu yang duduk. Yang terakhir. Coba lihat. Bapak ya. Faktanya yang banyak meninggal duluan itu bapak loh. Setuju ya? Gitu loh. Jadi kenapa? Karena wanita jauh lebih kuat ya. Ini teori saya loh ya. Wanita itu jauh lebih kuat gitu loh. Jadi makanya bapak itu mati duluan ya. Ya itu. Bahagia kan? Kenapa dia tidak bahagia? Ya karena pasanganku sudah nggak ada. Dan seakan sudah hilang, selesai. Enggak, kehidupan seperti ini tuh kehidupan yang tanpa makna, nggak ada tujuan. Sehingga Bapak Ibu akan gelisah. Betul kan? Kalau hanya sekedar sampai mati saja, ngapain aku jadi orang baik, ya toh? Oh, suka-sukaku toh tak jalakno. Tapi karena kita percaya ada kehidupan berikutnya, makanya manusia kehidupan sekarang itu hidup dengan moral gitu loh. Coba kalau mereka tidak punya keyakinan, wah suka-suka. Nah makanya kalau sekarang Bapak Ibu melihat banyak orang yang melakukan hidup dengan sesuka-sukanya, sebetulnya dia sedang mengatakan bahwa ya sudah setelah mati hidupku selesai. Atau bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan itu udah ada, udah habis. Gitu. Tapi kita nggak begitu ya. Gereja Katolik mengajarkan, Pak klik 2 kali aja Pak. Itu ada ujungnya lagi gitu. Jadi nggak sekedar yang di tengah. Kita percaya bahwa aku ini berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Kalau aku diciptakan oleh Tuhan, pasti ada tujuan tuh. Seperti mic ini loh. Mic ini diciptakan kan ada tujuannya kan? Bisa nggak kalau mic ini dipakai untuk tujuan yang lain? Bisa, tak gembalang wong iso iki. Tak buat ngelempar orang bisa enggak? Ya, ini kalau saya jahatnya tak lempar. Atau tak buat ganjel. Bisa enggak? Bisa, tapi apakah umurnya panjang? Kalau berfungsi bukan dengan sesuai fungsinya, enggak panjang, toh, gampang rusak istilahnya. Sama, Tuhan menciptakan kita dengan apa? Jiwa dan tubuh, badan jadi satu, ya. Artinya apa? Dia punya tujuan kan. Kenapa dikasih badan? Itu ada maksudnya loh. Ya, ada jiwanya, ada maksudnya. Ya, menjadi satu kesatuan. Sehingga Tuhan menciptakan tujuannya cuma satu, apa? Dengan tubuh dan jiwa kita hidup Bapak Ibu apa? Bahagia. Terus bahagia tak cukup? Enggak toh yo. Bahagia dan kekal toh. Balik bahagia ini cuma semenit loh buat apa? Bahagia dan kekal itu tujuan awalnya. Ya, tapi karena dosa semuanya berubah, ya kan? Berbalikan semua sehingga kita mengalami kematian. Dan karena kehidupan manusia itu ada tujuan, bagi Tuhan menciptakan dengan tujuan, apapun yang manusia lakukan tadi, ya, berbuat dosa dan sebagainya, Tuhan itu selalu atur lagi gitu loh, dibenerin gitu loh. Ya bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah gitu ya, orang lain makan, Bapak Ibu yang kora-kora. Sekali 2 kali enggak apa-apa ya, tapi setiap saat begitu kira-kira gondok enggak? Gondok toh, bolak balik ya tuh. Tonggoe mangan, itu tetangga ikut makan itu, wah bikin kotor terus berseni. Tiap hari Bapak Ibu melakukan itu. Itu yang dialami Tuhan itu. Kalau Tuhan bisa marah itu dia mungkin marah. Kalau bisa gondok dia gondok. Kita yang bikin dosa, yang benerin dia. Gitu. Itu Tuhan. Nah tujuannya apa? Kan bahagia dan kekal. Tapi gara-gara dosa apa yang terjadi? Kan nggak bisa kekal, nggak bisa bahagia gitu loh. Dan dia lakukan sesuatu kan, nanti sesuatunya dibawa. Untuk apa? Kembali bersatu dengan dia kan. Tadi kan surga mati, setelah itu mati jadi gerbangnya itu, kuburan tadi, kematian itu gerbangnya masuk kehidupan kekal. Jiwanya dulu diangkat, diadili, ya, masuk surga atau masuk neraka atau masuk api penyuci. Tidak ada remedi. Oh remedinya ada ya di api penyucian. Ya, oke, masuk surga kan gitu kan.
Setelah itu Yesus datang kedua kali, ini saya singkat aja ya. Yesus datang kedua kali, diadili lagi secara umum, setelah itu Bapak Ibu dapat badan. Kenapa? Badan, dikasih badan. Badan yang kayak begini tapi sudah dimuliakan. Sehingga kita semua nanti kan pasti sudah meninggal ya suatu saat, ketemu lagi. Loh ibu, loh gimana kabarnya? Gitu ya. Nah, dikasih badan. Hidupnya bahagia enggak? Bahagia. Tidak ada tangis, tidak ada ratap, ya kan? Dengan badan yang seperti ini, yang dimuliakan, ya kan? Sehingga kehidupan Bapak Ibu menjadi bahagia. Makanya di Wahyu 21 dikatakan, langit bumi yang lama sudah berlalu. Ada yang sekarang yang langit dan bumi baru. Sehingga Bapak Ibu, proses kita ini adalah proses penyempurnaan menuju ke situ. Gitu. Tuhan sedang bekerja untuk menuju ke situ. Ya, coba next bawahnya. Ini yang Bapak Ibu lihat di kitab suci. Aduh, tulisannya kecil-kecil ya. Ini dilihat gimana Tuhan sedang berproses penyempurnaan supaya Bapak Ibu mengalami tadi kembali bersatu dengan Allah. Jadi ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 6 ya. Ada 6 tokoh gitu sebagai mediator, perantara. Bapak Ibu lihat, pertama kan Adam dan Hawa ya sebelah kiri. Yang diciptakan dengan tubuh dan ini tadi, badan dan jiwa tadi. Jumlahnya berapa? Baru 2 kan? Lalu perjanjian dengan Allah apa? Hari Sabat. Kalau kamu mau bersama dengan aku, hari Sabat kan? Masuk hari Sabat, hari ke-7. Tapi kan mereka berbuat dosa. Mereka mau menjadi seperti Allah tanpa Allah. Jadi artinya yang Allah siapa? Aku. Kalau aku Allah, yang menentukan kebenaran siapa? Aku. Yang menentukan tentang moralitas siapa? Aku. Gitu. Benar salah siapa? Aku. Makanya Bapak Ibu yang sekarang kita lihat apa? Kalau dulu hukumnya cuma 1. Nggak boleh makan buah itu kan? Tapi sekarang hukum ada berapa aturan? Banyak, itu wakil. Hukum itu KUHP berapa? Di rumah aja punya aturan kan? Kenapa harus dibatasi? Kalau nggak dibatasi, semua menjadi semaunya sendiri, harus diatur. Karena apa? Aku yang bikin aturan. Itu yang terjadi manusia. Makanya Bapak Ibu bisa lihat aturan ada di mana-mana. Kalau nggak dikasih aturan, orang bilang hukum rimba. Semua akan membuat aturannya sendiri. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang itu efek dari dosa. Tapi apakah Tuhan setelah Adam dan Hawa berdosa Tuhan berhenti dengan rencananya? Enggak, terus dia panggil sekarang Nuh. Dari 2 orang menjadi 8. Yaitu anaknya 3 dengan Nuh suami istri sama pasangannya jadi 8. Jadi apa? Besar keluarga. Ya, semua masuk kapal kembali kan ke tanah yang dituju. Sama Bapak Ibu, kita juga sama. Bayangkan Bapak Ibu sekarang ada di kapalnya Nuh menuju ke tanah perjanjian. Di kapalnya Nuh ada apa? Apakah ada orang-orang yang baunya harum gitu, yang orangnya baik? Kan enggak ya. Kotoran binatang gitu. Macam-macam dan sempit kesesakan. Sehingga Bapak Ibu kalau saat ini ya, enggak tahu di dalam komunitas, di dalam gereja, ada orang yang tanda petik kita anggap mungkin busuk gitu ya, semisal ya, busuk gitu. Tetaplah apa? Jangan dibuang gitu loh. Tetaplah tekun terhadap orang-orang ini gitu. Dan tetaplah setia kepada Tuhan. Aduh, gerejaku kok gini ya. Kita kritik sana kritik sini gitu. Enggak, tetaplah tekun setia di dalamnya. Jangan lompat kapal. Coba bayangkan Bapak Ibu di kapal Nuh ya. Aduh kok busuk ya, pesing apa kotor. Aku enggak mau. Loh, pilihannya bisa lompat keluar enggak? Kan mati. Yo wes, betah-betah ya. Sambil apa? Sambil ikut membersihkan. Jangan-jangan aku sendiri yang buat bau busuk itu. Betul kan? Jadi dalam hidup, di dalam penyempurnaan Tuhan ini kita mulai refleksi, kita lihat bahwa aku akan ambil bagian di dalam cara Tuhan enggak? Atau aku masih tetap maunya sendiri gitu. Ingat loh, nanti ada hari akhirnya, peti mati tadi. Sehingga kita lihat Nuh ya, keluarga, tandanya pelangi. Setelah itu, apakah manusia menjadi baik? Setelah Nuh enggak, tetap jadi jahat. Abraham dipanggil. Jadi besar kan, dari 2 orang, keluarga 8 orang, jadi suku sekarang. Tandanya apa? Disunat. Apakah tanda itu masih berlaku sampai sekarang? Enggak. Kita sudah enggak perlu disunat. Kita sudah sunat hati namanya, kalau Paulus mengatakan. Ya. Jadi untuk bisa bersatu dengan Allah mereka harus disunat. Setelah Abraham bagaimana? Tetap
manusia juga masih mengalami kejahatan. Abraham pun gagal ya, gitu. Dengan perjanjian dengan Allah kan gagal, dengan Hagar itu. Lalu siapa? Musa. Tambah gede lagi, bangsa. Tandanya apa? Kalau Allah menyelamatkan, Paskah. Setelah Musa apa? Daud ya. Bentuknya tambah besar lagi kerajaan. Tambah yang diselamatkan makin besar. Tandanya apa? Yaitu bait Allah dan kerajaannya. Dan puncak dari keselamatan Allah, rencana Allah apa? Yesus. Putranya menjadi manusia untuk menebus kita semua. Tambah gede enggak? Tambah gede gereja. Ada di mana-mana kan? Gereja Katolik. Tanda keselamatannya apa? Ekaristi. Yohanes 6:54 itu loh. Kamu makan tubuhku, makan darahku, kamu mendapatkan kehidupan kekal. Jadi Ekaristi itu enggak main-main kan? Menjadi penting kan? Bapak Ibu perhatiin enggak? APP kemarin bicara tentang Ekaristi ya. Yang kemarin juga bicara tentang Ekaristi. Gereja sedang banyak bicara Ekaristi. Kenapa coba? Di Amerika itu kan kalau Ekaristi itu kan hosti diubah menjadi tubuh darah Kristus. Nah, survei di Amerika itu yang percaya itu cuma 30% dari orang Katolik loh ya. Kalau anak muda lebih parah lagi. Jadi 70% tidak percaya. Sama loh, mungkin bagi kita juga orang Katolik tidak percaya loh. Mungkin dia, oh ya saya percaya, tapi tidak dengan hati. Lah ya apa? Menerima Ekaristi, tulang balik, langsung HP-nya dibuka, ya toh? Loh, kamu tuh punya waktu dengan Tuhan toh. Harusnya kan apa? Yuk merenung, ya toh? Karena peristiwa Bapak Ibu makan itu bukan sekedar terus makan kayak kita makan apa? Makan roti, makan enggak loh, lain loh. Ada peristiwa yang terjadi yang kita mungkin tidak sadar, nanti di belakang saya jelasin. Terus pulang, jadi doanya jadi kurang gitu, relasi dengan Tuhannya jadi kurang, padahal Bapak Ibu sedang menyentuh, nyentuh loh, sing wanita pendarahan itu kan jumbai, jadi bajune nyentuh bajune tok iku lho waras, loh Bapak Ibu ngemek-ngemek gitu ya, ngemek-ngemek iku, megang gitu loh, megang, terus dimakan, kecaplah dan lihatlah kan betapa baiknya Tuhan itu, ada lagunya kan, Bapak Ibu ngecap loh. Tapi kita menjadi karena sudah terbiasa jadi lupa melewat gitu tok. Sehingga makna kehadiran Tuhan di dalam peristiwa Ekaristi itu dan hidup kita itu kayak hilang gitu aja ya, kayak cuma hadir cuma tubuh gitu tok. Eman ya. Karena Bapak Ibu kalau memahami itu keluar dari gereja jadi manusia baru. Keluar dari gereja baru. Kalau setiap hari Bapak Ibu Ekaristi jadi orang kudus gitu. Jadi santo santa loh. Percaya enggak? Harus percaya ya. Gitu. Karena apa? Itu yang Tuhan katakan gitu. Ya jadi itu, akhirnya apa? Setelah Yesus dia wafat, dia bangkit, dan nanti kalau datang kedua bicara tentang bumi baru, langit baru. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi artinya apa? Dia setia loh rencananya dari Adam menciptakan dunia ini, yaitu dengan manusia di dalamnya, tubuh dan jiwa ini, nanti dia wujudkan. Jadi Tuhan setia. Dari dulu sampai nanti di Wahyu 21 itu dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sekarang kita ada di tengah-tengah itu kan, setelah salib itu kan. Kalau Bapak Ibu percaya, ya itu nanti terjadi gitu. Kalau gak percaya aku, ya masuk milih setan sih, milih neraka gitu loh kan, enggak tahu. Kalau sekarang pilihannya kan cuma dua, surga atau neraka. Ya harusnya kalau Bapak mengatakan, ya saya milih surga, oke, kita sekarang sama-sama kan mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah yang dimau itu apa sih? Pak tolong next Pak. Ini ya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi semuanya disempurnakan. Hidup baru. Saya nyari gambarnya belum ada. Kan belum kejadian ya. Jadi tak goleki gak ono Bapak Ibu. Ya nggak ketemu. Tak lihat sini rodok lumayan lah gitu ya. Jadi surga itu bersatu dengan bumi. Ya, oke, lanjut Pak. Sehingga kematian bukan sesuatu yang mengerikan, menakutkan gitu loh. Makanya Paulus mengatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada buku dari Scott Hahn ya, namanya Hope to Die. Berharap untuk mati. Hope to Die ya. Dia jelaskan bagus sekali ya dari Scott Hahn. Nggak tahu ya, semoga bisa ada terjemahannya nanti ya. Jadi judulnya Hope to Die. Nah, jadi lihat ya, mati adalah keuntungan. Paulus sudah bisa melihat itu. Dari mana?
Ya perjanjian lama ya dilihat ya. Oh ternyata ada kehidupan. Ya, dan dia cerita adalah keuntungan. Lalu kepada Timotius dia mengatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Kapan Bapak Ibu mati dengan Yesus? Kan dikatakan, jika kita mati dengan dia, kapan? Waktu Bapak Ibu dibaptis. Itu. Dibaptis, kan mati gitu ya, terus dihidupkan. Jadi saat selesai Bapak Ibu menerima sakramen baptis itu, Bapak Ibu menjadi manusia yang baru. Dosane entek kabeh. Oh, kalau saya bayi itu kan enggak kerasa ya. Tapi kalau yang baptis dewasa itu begitu cerot nah, gitu. Kasih itu terus pulang, jadi orang kudus. Tapi di parkiran meso lagi, bikin dosa lagi kan itu kan. Lali. Kalau sing paling enak itu baptis dewasa. Yo baptis pulang terus enggak tahu kenapa terus meninggal, itu paling enak tuh ya. Ya toh, belum sempat bikin dosa terus mati kan sudah bersih semua kan. Nah, tapi jarang ya ada yang begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang Bapak Ibu kita takut. Bahkan kalau di bukunya Skotan dia mengatakan itu sesuatu yang kita nantikan kayak Paulus tadi, keuntungan. Jadi kematian itu sesuatu yang Bapak Ibu tunggu. Karena bersatu dengan Tuhan gitu. Sama toh kalau Bapak Ibu naik pesawat di delay, ngomel enggak ayo? Oh, yuk delay 1 jam, tambah lama tambah ngamuk toh. Meskipun ini tak kasih voucher hotel, mau enggak? Tetap ngamuk toh. Karena apa? Ada kerinduan untuk berangkat ketemu dengan mungkin keluarga ya. Bisa enggak kerinduan yang sama itu Bapak Ibu terapkan sekarang di dalam kehidupan kita? Ada kerinduan ketemu dengan Tuhan. Itu yang harus Bapak Ibu belajar. Belajar dengan apa? Tekun gitu ya, membangun relasi. Oke Pak, lanjut Pak. Ya jadi nggak usah takut gitu. Nah gambar ini saya cuma mau menunjukkan bahwa yang masih hidup itu nangis gitu ya. Yang meninggal itu bahagia, ketemu dengan relasi, teman segala macam ya. Itu makanya seperti apa sih kebahagiaan yang mereka alami ya? Kita semua masih hidup, belum pernah ngalami ya. Nah Paulus mengatakan, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi nggak pernah kebayang. Jadi kalau ilustrasi gampangnya, kalau Bapak Ibu dapat hadiah, seneng enggak? Seneng ya, karena enggak tahu. Hadiah dari orang yang kita cintai pasti sesuatu yang berharga buat kita. Jadi seneng. Nah, bayangkan Bapak Ibu itu terima hadiah itu tiap hari, yang selalu lebih, gitu. Ya. Meskipun gini misalnya, hari ini dapat berlian, besok berlian, besok berlian, besok berlian. Kira-kira bosan enggak? Ya bosan ya. Gitu. Kalau sudah dikasih berlian mau yang apa lagi? Mas, selamas apa lagi? Ya enggak ada mentoknya ya. Enggak. Ya jadi yang di dunia itu tidak pernah memberikan kita kebahagiaan secara mutlak, secara penuh gitu. Ya makanya di Korintus mengatakan begitu. Tidak pernah Bapak Ibu enggak pernah ngelihat, enggak pernah timbul dalam hati, dalam pikiran, enggak pernah tapi tahu dapat sesuatu yang gitu. Yang Bapak Ibu tidak bisa membayangkan. Bayangkan kalau Bapak Ibu ke suatu tempat yang Bapak Ibu tidak pernah tuju, terus begitu ngelihat, Bapak Ibu bisa mengungkapkan enggak? Enggak bisa toh. Bahasanya paling gimana? Wih apa ya? Wih gitu. Terus coba ceritakan itu kepada orang yang belum pernah ngelihat. Enggak bisa. Sehingga pengalaman dengan Tuhan itu sesuatu yang Bapak Ibu kadang tidak bisa bagikan juga gitu loh. Meskipun saya bisa bagikan juga pun belum tentu orang itu juga mengalami apa yang seperti saya alami kan. Betul kan? Artinya tergantung apa? Relasi kan. Pengalaman apa yang Bapak Ibu hadapi. Nah itu yang sebetulnya saat kita masih hidup itu yang harus kita lakukan. Harus punya pengalaman pribadi. Boleh mendengarkan sharing, relasi, pengalaman, boleh. Tapi Tuhan itu mendekati kita itu secara pribadi. Karena nanti kalau kita tergantung dengan pengalaman orang lain, yang terjadi apa? Loh, dia begitu kok saya enggak Tuhan. Loh, mulai banding loh toh. Bapak Ibu enggak suka cita lagi. Tekun, setia apapun yang terjadi, meskipun dalam kesesakan tadi itu loh. Ya, nanti peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu hadapi itu sesuatu yang akan melekat dan membuat Bapak Ibu semakin percaya, semakin yakin gitu. Ingat loh Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu tamu yang hening. Jadi menyentuh kita tuh hening, enggak kroso. Makanya Bapak Ibu setiap saat harus berjaga-jaga. Jangan pernah ngelihat figur.
Ya, lihatlah figur itu cuma satu, Tuhan. Karena Tuhan bisa bicara kepada siapa saja. Apa saja. Loh, lagi ngelihat drama Korea itu loh, tersentuh. Lee Min Ho, bukan Lee Min Ho ya, siapa itu? Ya, jadi karena Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa kebiasaan Bapak Ibu. Lagi goreng kerupuk itu loh bisa tersentuh sama Tuhan. Gitu. Oh ternyata kerupuk yang tadi keras itu ya, setelah dikenai panas, diudek-udek iso mekar ya. Oh berarti hatiku yang keras ini, nah gitu. Ternyata Tuhan bisa menyentuh melalui peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu alami sehari-hari. Makanya di dalam melihat sesuatu, mulailah melihat secara dalam. Enggak sekedar ngelihat tok. Ambil direnungkan, iya. Suwen dari goreng kerupuk merenung gosong kabeh. Oke Pak, lanjut Pak. Kita mulai belajar Bapak, membuka hati, maksudnya itu. Tuhan tunjukkan loh kebangkitan badan itu. Enggak sekedar pokoknya jiwanya saja. Kepada 2 orang di Emmaus, ya. Kepada Maria Magdalena dengan badan, Thomas tadi. Terus kepada siapa? Para murid yang di tepi danau itu. Dan dia makan. Dia mau tunjukkan bahwa aku tuh bukan roh saja, tapi aku ada badannya. Dia sedang cerita betul loh. Ada pesan yang tidak dia sampaikan. Makanya Injil hari ini kan mengatakan, Tuhan tunjukkan kalau kamu tuh Mesias. Tuhan mengatakan, aku tuh sudah cerita macam-macam, tapi kamu tetap nggak percaya. Ini bahkan dia sudah tunjukin bahwa ini loh, aku ini loh, sudah mati, aku bangkit. Masuk kamu nggak percaya sih? Coba bayangkan kalau kita ini Tuhan ya, terus Yesus ya, terus kayak gitu tuh, ya apa sih wong ini nemen nih sih gitu. Tapi Tuhan apa sabar tuh ya, tekun gitu ya. Kalau saya gitu, saya bikin ciptaan baru Bapak Ibu. Tak bikin Nuh kedua aja, selesai bikin baru lagi. Guyon. Nah, ya itu Tuhan tuh sabar, setia, tekun juga. Makanya kita diminta juga gitu, percaya, tekun gitu. Ya. Makanya dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini ya. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu gitu. Bapak Ibu sudah dibaptis, ada Roh Kudus dalam diri kita, ya. Itu tadi dikatakan oleh Paulus, yang akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Bangkit loh Bapak Ibu ya. Ini saya cuma ulang lagi ya. Bangkit ya, bangkit ya, ini Bapak Ibu loh ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Loh tapi apa sih ya? Tapi hidungku rodok kurang mancung gitu. Sudahlah ya. Syukuri apa yang Bapak Ibu terima gitu. Karena apa? Bapak Ibu itu ada ciptaan yang sempurna sekarang itu. Makanya Bapak Ibu kalau ngelihat orang Korea kan mukanya hampir sama semua ya. Dokter podo. Rata-rata lah ya. Kan mepodo kabeh. Soalnya lulusannya sama Pak Ibu ya. Kalau ngiris itu begini, ya kan podo kabeh. Nah, Bapak Ibu justru kita ini makhluk yang apa ya? Dengan macam-macamnya ini menjadi indah gitu loh. Jangan pernah merasa bahwa aku tuh kok elek ya, aku tuh kok ini ya. Enggak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan tuh yang luar biasa. Ya. Oke Pak. Dikatakan apa? Katekismus ya, nomor 1042. Pada akhir zaman kerajaan Allah akan diselesaikan. Berarti apa? Ini sedang proses nih. Proses penyelesaian. Dan Bapak Ibu sedang ada di dalam proses penyelesaian. Ya. Sesudah pengadilan umum itu berarti setelah kiamat lah ya, Yesus datang kedua kali. Itu dikatakan semua orang yang benar, yang dimuliakan dengan jiwa dan badannya, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya, dan semesta alam akan dibaharui. Semuanya akan disempurnakan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya membayangkan mendengarkan ini berarti, oh nanti suatu saat berarti aku akan mulai ketemu dengan mami saya lagi, papi saya lagi, dengan teman saya yang sudah meninggal, gitu. Siapapun atau keluarga atau kerabat yang aku waktu mereka meninggal itu sedih gitu. Duh, mati dhisik ya. Ya. Ada seorang teman yang meninggal muda, nanti ketemu lagi. Sehingga bisa membayangkan kebahagiaan gitu, berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang patut diperjuangkan enggak sih gitu? Harus ya. Berarti saya juga harus ada di situ saat penghakiman itu gitu loh. Enggak wis, aku enggak mau di situ deh gitu. Aku tak milih yang lain. Enggak. Harusnya kita berpikir bahwa oke, aku akan berusaha supaya aku juga sampai di situ. Sehingga aku akan berjuang. Sehingga kalau saat ini hidupku susah, menderita, enggak apa-apa. Yang penting aku tetap setia dengan Tuhan, bekerja dengan baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya.
Oke Pak, lanjut. Nah 1044-nya mengatakan semuanya baru dalam Yerusalem surgawi. Apa sih dinamakan yang dibaharui tadi? Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ini kegembiraan tadi, yang sukacita tadi. Bapak Ibu pernah mengalami kebahagiaan enggak di dalam kehidupan ini? Sering ya? Pasti ada peristiwa, masa enggak pernah bahagia sih? Sekali aja ada ya. Jadi bayangkan kalau peristiwa yang membahagiakan itu dikali tak terhingga. Nah itu yang dialami. Ya. Kan anak saya masih ada yang kecil 2 ya. Jadi dengan anak kecil itu kan merepotkan ya. Betul ya. Tapi di sisi yang lain juga menyenangkan loh bersama dengan mereka ya. Cara mereka gesturnya, ngomongnya ya. Meskipun kadang yang bencekno ya. Tapi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Ngelihat mereka tidur itu betul ya, Bapak Ibu. Kalau lagi marahan sama pasangan ya, yang paling memudahkan untuk cepat baikan lagi lihat dia saat tidur. Itu si muka aslinya. Betul nggak? Pernah nggak? Lihatin lek wanita tidur. Cik sakno ere, istriku, suamiku ya toh. Harusnya begitu ya. Dia macam-macam ya. Sama lihat kayak saya ngeliat anak saya tidur, iya ya gitu. Jadi ada perasaan yang nggak bisa dibayangkan, tidak bisa membayangkan lah gitu. Dan perasaan itu coba dikali tak terhingga. Ya itulah kebahagiaan surga. Sesuatu yang patut dinantikan. Oke Pak, lanjut. Nah, ya, ini gambarannya lah ya. Ketemu lagi gitu. Tapi apakah kebahagiaan itu boleh Bapak Ibu rasakan nanti? Enggak. Sekarang pun Bapak Ibu sudah bisa merasakan gitu. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu bisa dirasakan enggak sekarang? Bisa. Ya, tidak seperti sesempurna nanti, tapi Bapak Ibu sudah bisa merasakan itu gitu. Oke Pak, lanjut. Dikatakan apa? Gereja mengajarkan cara ini tadi ya, melampaui gambaran dan pengertian kita. Kadang kita tidak bisa maksudnya gimana membayangkannya. Tapi dikatakan kita hanya dapat menerimanya dalam iman. Namun, ini yang penting Bapak Ibu. Penerimaan Ekaristi sudah memberi kepada kita gambaran terlebih dahulu mengenai perubahan rupa badan kita oleh Kristus. Jadi yang surga tadi Bapak Ibu sudah mulai bisa rasakan dari sekarang. Gitu. Tadi kan tanda keselamatan tadi waktu Yesus disalib itu kan Ekaristi ya. Jadi Ekaristi itu membuat Bapak Ibu sudah bisa mengalami surga. Dikatakan seperti roti yang berasal dari bumi, kalau ia menerima panggilan Allah bukan lagi roti biasa, melainkan Ekaristi yang terdiri dari 2 unsur duniawi dan surgawi. Demikian juga tubuh kita, kalau menerima Ekaristi tidak lagi takluk kepada kehancuran, tapi memiliki harapan akan kebangkitan. Jadi saat Bapak Ibu menerima Ekaristi itu Bapak Ibu tubuhnya dimuliakan, diilahikan. Gitu. Bukan jadi seperti sekarang nanti bakal hancur, enggak. Karena janji Tuhan kan mengalami mendapatkan kehidupan kekal. Kalau kita makan tubuh dan darahnya, gitu. Bapak Ibu bisa berekaristi di mana? Hanya di Katolik saja kan? Di tempat lain ada enggak ekaristi? Enggak ada. Berarti ini suatu suatu privilege yang yang luar biasa toh. Bapak Ibu dipilih dan Tuhan mau sendiri loh membuat kita ini menjadi yang ilahi gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan pizza, apapun yang dimakan, menyatu kan? Kalau kebanyakan, jadi gemuk kan? Diterusno, ya bablas ya. Kenyang, gemuk, kenyang gitu ya, tubuh kita menjadi berat kalau kita makan banyak. Tapi kalau kita menerima tubuh Kristus, bukan itu tubuhnya yang menyatu dengan kita, tapi kitanya yang menyatu dengan tubuh Tuhan. Beda ya, gitu loh. Jadi kitanya yang menyatu, tubuh yang fana ini nanti diilahikan. Jadi Dia makanan dan obat bagi jiwa kita. Jadi di tengah kesesakan, kesedihan, gitu, Bapak Ibu dengan berekaristi sebetulnya Bapak Ibu mengalami seperti dikasih obat, dikasih makanan sehingga Bapak Ibu bisa kuat lagi. Kuat kemana? Kembali ke rumah Bapa sampai nanti maut memanggil kita kan.
Karena nggak butuh itu Bapak Ibu, kita nggak kuat loh hidup di dunia ini. Betul ya? Loh ini loh lagi ada seseorang mengatakan bahwa aku kok mengalami kekosongan, gitu. Dimana keadaan semuanya sedang baik. Kecuali kalau tidak baik gitu ya, kalau kita bicara kekosongan oke lah ya mungkin ya. Tapi di mana situasi semua sedang baik, keluarga sedang baik, anak semua sudah baik, pekerjaan juga baik, tapi justru mengalami kekosongan. Berarti kan ada sesuatu yang nggak benar dalam diri kita tuh. Saya percaya kita semua mengalami kok. Kekosongan itu seperti apa sih? Gini loh. Sekarang ini kan banyak Netflix gitu, Disney film-film. Jadi kadang orang merasa tidak memiliki kekosongan karena begitu stres dia nonton. Waktunya selesai kan, tidur, bangun, sibuk kerja, mulai agak stres lagi, ngafe ya. Jadi kekosongan itu kadang-kadang tidak terasa. Karena apa? Habis sama waktu. Tapi Bapak Ibu tetap tidak bisa menghilangkan itu. Kapan? Bisa 1 detik, 2 detik, Bapak Ibu mungkin lagi ngaca, lagi apa, set langsung rasanya hati itu tidak enak. Gitu. Aku ini ngapain ya? Aku ini untuk apa ya? Kayak orang bingung. Begitu buka HP, hilang lagi kan? Nah kalau mengalami hal seperti itu, ya jangan cari kesibukan yang tadi. Mulai apa? Justru mulai doa. Mulai kehidupan doanya itu dikuatkan. Nah zaman sekarang ini senjata utama kita itu apa? Rosario. Zaman-zaman seperti itu rosario. Kalau Bapak Ibu perhatiin Santo Santa itu doanya rosario semua. Sehingga Padre Pio mengatakan kan, jadi ini zaman seperti ini senjatanya cuma satu, apa? Rosario. Karena apa? Karena Bapak Ibu mulai merenungkan firman itu dari awal sampai akhir toh. Perjalanan Bunda Maria dengan Yesus itu yang kita renungkan. Ya jadi hati-hati dengan zaman ini karena si jahat itu luar biasa pinternya gitu ya. Sehingga ada, Bapak Ibu tahu film Narnia ya? Narnia yang ada singa gede itu kan diambil dari bukunya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu apa ya, seorang penulis ya. Dan dia bicara, dia buat buku itu tentang bagaimana setan itu menggoda manusia gitu. Yang dia katakan apa? Dia mengatakan bahwa setan itu apa? Membuat manusia itu tidak percaya akan kehidupan kekal. Itu dilakukan setan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Buatlah manusia menjadi sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan ya memenuhi keinginannya ini. Sehingga makanya kalau hari-hari ini Bapak Ibu masih bingung dengan hal-hal yang duniawi ya. Wah, aku pengen ini, aku pengen itu. Ya enggak salah juga sih ya. Cuma satu yang harus, aku pengen mati nanti bersama dengan Tuhan. Jangan lupa loh ya. Kita punya tujuan finalnya. Karena kadang kalau lupa di situ, nanti keinginan-keinginan di dunia ini yang lebih menguasai pikiran kita sehingga Bapak Ibu terlena. Ya. Jadi itu, Ekaristi memaukan kita hidup untuk apa? Kudus. Kalau nggak kudus, Bapak Ibu tidak bisa kembali ke rumah Bapa ya, kita semua tahu. Dan 1524 mengatakan, nah ini loh, Ekaristi adalah benih hidup abadi dan kekuatan untuk kebangkitan karena Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi setiap Bapak Ibu makan, itu makan benih abadi ya. Hidup abadi terus Bapak Ibu. Makanya kan kita kan dianjurkan juga sebetulnya misa harian ya, nggak harus minggu saja. Itu Bapak Ibu memakan apa? Benih hidup abadi, yaitu Tuhan sendiri. Yang akan membuat Bapak Ibu apa? Menjadi semakin kudus. Ya. Oke Pak, lanjut. Sehingga arti kebangkitan badan sendiri apa tuh? Sehingga dari situ Tuhan sudah menunjukkan bahwa aku ini loh Tuhan gitu. Aku ini Allah gitu kan. Yang mengasihi kita dan setia pada rencananya sejak awal. Jadi dengan kebangkitan dia cuma menunjukin, ini loh aku Tuhan loh ya. Ada nggak yang bangkit selain Tuhan? Ada, ya Lazarus bangkit. Yang anaknya Yairus bangkit. Tapi mati lagi kan. Tapi Tuhan enggak. Bangkit dia, naik ke surga. Nggak ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Loh kalau Tuhan sudah mendemonstrasikan istilahnya ya. Terus kalau kita masih nggak percaya, ya itu problem bagi kita sendiri itu sebetulnya. Karena banyak saksinya. Paulus sendiri mengatakan banyak saksi. Gitu. Ya. Oke, Pak silakan. Kita tahunya dari mana ini tadi ya yang saya ulang. Jadi kalau Bapak Ibu betul-betul nanti mempelajari kitab suci, Bapak Ibu akan mengerti yang dikatakan itu, oh ya benar ya. Gitu.
Jadi memang makanya membaca kitab suci akhirnya ada tekniknya ya, nggak sekedar dibaca gitu loh. Makanya kita ada istilahnya kan Bible study ya. Ya mungkin kita di Katolik agak kurang ya Bible study-nya. Gitu. Ya jadi kalau Bapak Ibu nanti baca betul, ini aja loh, tokoh-tokoh ini aja. Ini menggambarkan bahwa ini loh bagaimana rencana Tuhan untuk umatnya. Jadi makanya kalau membaca kitab suci itu pendekatannya namanya Jeff Kevin ya, itu di Amerika itu hanya 14 kitab yang dibaca dulu. 14 kitab. Nah, nanti kalau sudah selesai 14, ngerti benang merahnya. Karena Bapak Ibu kalau kita baca kitab suci kan nggak ngerti benang merahnya kan? Betul kan? Ketemu imamat gitu kita sudah bingung kan? Ini maksudnya apa ya? Dan nggak tahu ngapain gitu loh. Aku perlu tahu ukurannya bikin ini, bikin itu kan gitu. Buat apa gitu? Terus banyak kitab-kitab lain, ini hubungannya gimana? Kita agak susah. Nah, 14 kitab itu untuk menjelaskan ini. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti benang merahnya, baru baca berikutnya itu enak. Oh ini maksud ini ya, oh maksud sih. Oh ini maksudnya ini, oh ini gitu loh. Sama dengan Bapak Ibu kalau baca buku serial tapi loncat-loncat gitu loh, kan bingung ya. Tapi kalau sudah tahu benang merahnya lebih enak. Ya, oke Pak, bisa dilanjutkan. Terus berikut, wah kepotong ya. Dan berikutnya apa? Arti kebangkitan badan Yesus itu apa? Jadi luka-luka pada tubuhnya itu menunjukkan bukti kejahatan kita. Maksudnya gini loh. Yesus wafat disiksa, terus akhirnya wafat di kayu salib. Gara-gara apa sih? Dosa-dosa kita kan. Dan dosa-dosa orang yang nanti belum lahir. Dan ke depan ya. Jadi dosa-dosa kita. Jadi bayangkan Tuhan itu hadir di depan Bapak Ibu dengan luka-lukanya. Dia sedang menunjukkan bahwa ini loh gara-gara dosamu, gara-gara dosamu, gara-gara dosamu. Karena kalau kita tidak berdosa, mulai Adam dan Hawa tidak berdosa, Tuhan kan gak harus disalib. Jadi dikatakan apa? Luka pada tubuhnya menunjukkan bukti. Gitu loh. Tuhan ini loh, gara-gara istilahnya kalau bahasa kita, ini loh gara-gara kamu. Nah kalau kita melihat gitu, perasaan kita gimana? Orang yang tidak bersalah, terus perasaan kita gimana? Sedih kan? Tapi Tuhan minta apa? Bertobat. Gitu. Jadi luka-luka itu menunjukkan apa? Ayo bertobat toh. Gitu. Makanya Petrus itu mengatakan, oh itu ya. Dikatakan apa? Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi kita ini menjadi ambil bagian di dalam membunuh Tuhan. Tapi Tuhannya gak mati. Terus hadir di depan kita dan menunjukkan luka-lukanya. Nah, kamu gak bisa matiin aku. Ini loh gara-gara kamu. Ya. Tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, di ayat 38-nya Petrus mengatakan, ini kan waktu dia khotbah pertama kali. Bertobatlah. Jadi luka-luka itu, kebangkitan badan itu menunjukkan apa? Ayo bertobat toh. Ini loh, aku sudah nyediain, kamu harus bertobat gitu loh. Nanti bersama dengan aku. Ya, jadi pertama menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Kedua, kita diminta bertobat. Sehingga anak kecil ini waktu ngelihat tangannya Yesus, ini kalau digedein itu ya, dia itu ngelihat luka di tangannya ini loh. Ya, ini kalau kita mau menggambarkan, anak itu mengatakan, ini apa? Itu kan? Ini apa? Apa yang dijawab oleh Yesus? Ya ini tanda kasihku. Yesus pasti enggak akan cerita, oh ini loh gara-gara kamu ini, dosa aku lah, loro kabeh aku. Enggak. Yesus pasti mengatakan, ini loh, aku tuh mencintai kamu, ini tandanya. Sehingga kita bisa, oh Tuhan mencintai aku ya, dengan nyawanya dia mencintai aku. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita memiliki apa? Pembela, gitu, perantara. Jadi Yesus yang tadi Allah tadi, ya toh, firman tadi, inkarnasi menjadi daging, ya toh, menjadi manusia seperti kita, terus dia wafat, dia bangkit, dia naik lagi ke sana. Ke surga dengan badannya. Artinya apa? Kita ini punya bolo gitu, punya teman yang sesama manusia, yang bukan sesama manusia saja tapi saudara. Dia saudaraku. Kita punya perantara di sana yang jagain kita, yang bela kita. Mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Makanya kita diminta menjadi serupa dengan Kristus. Ya, oke Pak, lanjut. Oke ya, ini terakhir ini. Di 10:14 dikatakan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai tadi kembali ke rumah Bapa. Jadi Yesus sudah menunjukkan ada 3 hal dengan kebangkitan badannya. Dia Tuhan, dia menunjukkan bahwa luka-luka itu adalah karena kejahatan kita sehingga kita diminta bertobat. Dan ketiga, kita punya perantara sekarang di surga yang akan jagain kita terus kan.
mengawasi, menyertai kita terus. Sehingga apa yang harus kita lakukan supaya bisa sampai di sana dengan segala kesesakan yang kita alami sekarang? Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Supaya mohon kepada Bunda Allah agar ia mendoakan kita. Nah, Bapak Ibu sadar nggak dalam doa Salam Maria itu? Kan yang kedua ya, Salam Maria ya penuh rahmat Tuhan sertamu. Maksudnya yang kedua, Santa Maria loh, pada waktu kita mati, Bapak Ibu tahu enggak kapan matinya? Enggak tahu. Itu bisa besok, lusa, tahun depan, bahkan bisa pulang ini terus meninggal, kita enggak tahu. Tapi doa yang sederhana tadi kan, doakanlah kami sampai kami mati. Pada saat kami mati kan. Jadi dia kita percayakan itu kepada Bunda Maria. Dan kemarin kan dia merayakan Santo Yosef ya, sang pekerja. Mempercayakan diri kita kepada Santo Yosef, pelindung orang yang menghadapi kematian. Nanti ada film ya, saya nggak tahu filmnya bakal masuk enggak. Itu tentang romo-romo yang di Dachau. Dachau itu di misalnya dekat Polandia ya, zamannya Jerman. Jadi ternyata romo-romo itu juga dibenci oleh orang Jerman. Ya. Jadi mereka itu dikumpulkan di kamp konsentrasi itu, dan memang ada perintah bahwa romo-romo ini tidak boleh hidup, gitu. Pokoknya harus mati. Karena Jerman hampir kalah. Jadi pokoknya harus mati. Karena kan takut menjadi kesaksian kan, cerita bagaimana jahatnya mereka. Dan apa yang dilakukan oleh romo-romo ini di dalam kamp konsentrasi itu? Dia berdoa dengan perantaran siapa? Santo Yosef. Karena Santo Yosef ini yang jaga kan. Sampai waktu ada Herodes itu yang bunuhin bayi-bayi, dia bawa kan. Jadi dia menjaga keluarga Nazaret ini loh. Nah, para romo-romo ini sudah tidak punya apa-apa. Yang dia punya apa? Cuma doa kan. Jadi mereka berdoa novena 9 hari dengan ini dengan perantaran Santo Yusuf. Yang terjadi apa? Dibebaskan gitu. Jadi mereka itu nggak sampai di akhirnya dihabisin ya sama Jerman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sering kepada doa Santa Maria ya, kepada Bunda Maria, tapi kadang kita kurang berdoa kepada Santo Yosef. Kalau mendoakan suami, ya doakan dengan perantaran Santo Yosef. Pekerjaan anak misalnya, doakan Santo Yosef. Jadi itu pelindung keluarga Nazaret dan pelindung keluarga kita juga. Jadi dikatakan apa? Terakhir, dalam segala perbuatanmu dan segala pikiranmu, hendaklah kamu bertindak seakan-akan hari ini kamu akan mati. Sehingga setiap detik Bapak Ibu akan berusaha melakukan yang terbaik gitu, seperti yang Tuhan mau. Gampang deh ini. Susah ya. Ini berarti ngelawan ego ya. Nginget terus loh. Ingat, ya harus diingat ya. Karena Bapak Ibu kalau terbiasa mengingat akhirnya menjadi kebiasaan. Kita ini sering karena apa? Ya sudahlah, jadi nggak jadi kebiasaan. Tapi kalau terus, oh ya aku salah ya, coba aku nggak mau lagi. Aku salah ya, aku nggak mau lagi. Nanti lama-lama Bapak Ibu sudah otomatis gitu. Nggak akan melakukan hal yang jahat lagi. Dan itu tentu dengan bantuan Tuhan ya. Jika kamu mempunyai hati nurani yang bersih, kamu tidak akan terlalu takut pada mati. Saya sering masih ketemu orang itu, jangan bicara mati-mati deh gitu. Kenapa? Nanti aja, enggak usah. Takut mati, iyalah siapa sih nggak takut mati? Ya, jadi kalau ini dikatakan berarti hati nuraninya belum bersih. Enggak perlu takut. Kapanpun harus sudah siap. Kamu tidak akan takut mati. Lebih baik menjauhkan diri dari dosa daripada menghindari kematian. Bapak tidak bisa menghindari kematian, nggak bisa. Lebih baik menolak dosa. Nah, kita latihan terus ya setiap hari. Jika hari ini kamu tidak siap, apakah besok kamu akan siap? Tuhan jangan sekarang, besok jangan, besok jangan. Ada seorang ibu itu sudah tua, temannya mati semua. Karena sudah tua ya. Temannya mendahului, meninggal, tinggal dia sendirian. Apa yang terjadi? Ya, stres loh. Stres. Ya, mungkin waktu itu juga mungkin dia akan mengatakan bahwa nanti aja. Tapi saat semua sudah berangkat, kalau enggak masih tinggal akan stres. Gitu. Karena apa ya, dia enggak pernah melatih toh. Jadi kematian jangan ditakuti ya, dihadapi.
Karena itu pasti terjadi dan itu adalah gerbang menuju kehidupan kekal. Kita tidak tahu, Bapak Ibu gini loh ya. Saya sebagai orang tua itu juga kadang kalau aku mati nanti anakku ya apa ya? Istriku ya apa ya? Rumah tangga, kehidupan mereka gimana ya? Itu kan ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita tuh. Tapi coba bayangkan bahwa Tuhan mencintai kita enggak? Ya. Tuhan mencintai keluarga kita enggak? Ya, ya toh. Kalaupun saya enggak ada, Tuhan bisa membuat keluargaku lebih bahagia enggak? Bisa. Terus yang aku takut nopo? Iya toh. Bisa jadi karena aku sombong loh. Nah, Tuhan tuh enggak bisa, yang bisa itu aku. Bisa jadi kita tuh berpikirnya begitu. Lalu nanti istriku menjalanin, katakan ya, istriku menjalankan perusahaan ini gimana ya? Tuhan tuh mungkin cuma gitu. Di jalan no bojomu iku luwih maju. Iya toh. Karena kadang kita merasa kita yang paling bisa segalanya kok. Jadi makanya mulai belajar ya, mempersiapkan hati. Belajar apa? Ya rendah hati. Ya sudah Tuhan, kalau kamu panggil, aku berangkat. Sebelum kamu panggil, aku akan membuat apa? Hidupku tuh menjadi baik, menjadi berkat ya buat sesama. Dimanapun Bapak Ibu, akhirnya apa? Kita berlomba-lomba untuk menjadi berkat. Karena sukacita itu bukan sekedar apa yang Bapak Ibu miliki. Sukacita itu bicara tentang ada pribadi yang mengasihi kita. Siapa? Tuhan gitu ya. Yang sangat mengasihi kita dan kita hidup selalu, ini yang sering orang lupa ya. Sukacita itu harus selalu di dalam komunitas. Gak ada orang sukacita sendiri. Jangan lupa loh ya. Sukacita harus selalu diwujudkan dalam komunitas. Mosok Bapak Ibu gini loh, gampangane lek Bapak Ibu ketemu ada bakso enak itu ya. Mosok terus diempet dhewe. Aku enggak mau cerita, biarno wis. Enggak toh, pasti cerita ke teman, ke keluarga gitu ya. Jadi sukacita harus dipikirkan di dalam apa? Kehidupan komunitas. Komunitasnya seperti apa? Komunitas yang membagi. Jadi Bapak Ibu dalam komunitas itu berbagi. Jadi gampangannya kalau dalam PD ini ya, hadir di sini itu bukan sekedar nompo terus, enggak, Bapak Ibu enggak tumbuh kalau nerima terus. Ya toh? Contohnya laut mati lah kalau banyak ilustrasi kan. Itu kan nerima terus jadi asin gitu kan. Enggak, membagi dan dibagi. Jadi artinya apa? Masing-masing. Di mana kita bisa berbagi di sini? Ya jadi panitia, jadi apa? Bersaksi, itu kan membagi. Dan Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu mendapat. Nah itu tumbuh. Jadi kerendahan hati dan mengalami sukacita itu harus di dalam komunitas ya. Oke Bapak Ibu, sudah selesai ya. Cuma itu kebangkitan badan, ya toh, dan itu sesuatu yang Bapak Ibu harus perjuangkan di dalam hidup ini. Dan mulailah apa? Ekaristi secara rutin, ya toh, rosario. Kita tutup dengan doa Salam Maria 3 kali ya. Yuk, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Martinus untuk firman yang diberikan. Semoga kita semua akan semakin menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi saluran berkat Allah, sehingga kita siap untuk menghadapi kehidupan kekal. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Selasa depan Bindoman akan mengadakan acara spesial, yaitu bukan Bindoman biasa. Apa itu? Ya, bukan Bindoman biasa bersama dengan Romo Yandi Buntoro CDD yang datang langsung ke Surabaya dari Medan. Beliau datang dari Medan. Dan juga ada penampilan spesial dari Ketua Umum Bunda Kudus, artis Ervina. Seperti apa? Mari kita saksikan, mari kita hadir bersama-sama, karena ada ini umat yang dari luar kota juga banyak yang akan hadir, maka tempat ini kurang memadai sehingga kita akan selenggarakan Bindoman di Aula lantai 2 HKY Gereja Hati Kudus Yesus.
Tema yang akan dibawakan adalah hilang tapi tidak kehilangan. Temanya saja sungguh sangat menggelitik. Mari pastikan Bapak Ibu semuanya untuk hadir dan bersama-sama bersuka cita bersama dengan bukan pindoman biasa. Hari ini, Kamis ini, tanggal 4 Mei, seperti yang disampaikan oleh Pak Martinus tadi, mungkin kita Katolik kurang ya Bible Study. Nah, di Bunda Kudus ini ada kursus Alkitab De Verbum bersama dengan Bapak Paskalis Edwin Inyoman dengan tema Matius yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, KOR Bunda Kudus juga melayani Bapak Ibu yang ingin dilayani ataupun ingin melayani bersama-sama dengan tim Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar dengan nomor yang tertera di layar beserta dengan jadwal latihannya, di mana setiap misa Jumat pertama di Catholic Center ini jam 12, Bunda Kudus menjadi pelayan liturgi. KOR Bunda Kudus menjadi pelayan liturgi. Mari kita merayakan Ekaristi Jumat pertama boleh di sini atau di parokinya masing-masing. Media sosial Bunda Kudus ada YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain dengan nama yang sama yaitu Bunda Kudus. Dan Bapak Ibu yang terkasih jika mengharapkan membutuhkan informasi mengenai Bunda Kudus, silahkan menghubungi sekretariat kami dengan nomor WA yang ada di layar juga. Bapak Ibu yang terkasih yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Bunda Kudus, khususnya di Pindoman, silahkan mentransferkan persembahan kasih Bapak Ibu sekalian melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 46456756774. Dan pengumuman untuk perayaan Ekaristi di Catholic Center ini setiap hari Rabu dan Jumat jam 12 siang. Kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan dari Pater Robi Wawor, yang mana semua donasinya semua hasil penjualannya akan didonasikan untuk pelayanan Pater Robi Wawor di Holy Land. Silahkan Bapak Ibu sekalian memesannya melalui Ibu Agnes Rosalina untuk membantu pelayanan Pater Robi. Baik, pengumuman sampai di sini, dan saya menyampaikan berita yang kurang bagus ya. Salah satu umat Pindoman yang sangat rajin untuk mengikuti Zoom, yaitu Ibu Honi, sedang mengalami sakit kecelakaan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tapi dengan semangat beliau yang sangat tinggi, hari ini Bu Honi masih tetap mengikuti Zoom sambil terbaring di rumah sakit. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mendukung Ibu Honi untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati untuk berdoa agar Bu Honi yang saat ini terbaring karena sakit akibat kecelakaan, Engkau sendiri yang datang mengurapi, menyembuhkan, dan memberikan semangat untuk terus berjuang. Dan Engkau memberkati semua dokter, perawat, dan obat-obatan yang telah dipakai untuk menyembuhkan beliau. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kasih dan kemurahan-Mu akan menyertai Bu Honi, dan Engkau perhatikan segala kesetiaannya, di mana Engkau sendiri bersabda, siapa yang haus dan lapar akan firman-Ku akan Kupuaskan. Engkau perhatikan segala kerinduan dan kesetiaan Bu Honi akan firman-Mu, dan Engkau akan memuaskan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Bu Honi akan segera pulih, sehat, dan tetap semangat untuk mengikuti Engkau. Bunda Maria, Bunda Yesus, sertailah kami senantiasa dan doakanlah anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum ditutup oleh tim pujian dan doa penutup, saya pastikan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi Selasa depan untuk hadir di Aula HKY lantai 2 Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Silakan berdiri, kita mau masuk dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Bapa, untuk menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan kebangkitannya boleh benar-benar menjadi panutan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari lewat pertobatan kami, dan mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk mendapatkan kehidupan kekal bersama. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Bapak Martinus, kiranya Engkau terus memakai beliau lebih dan lebih lagi. Engkau memberkati beliau seturut dengan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus di bindoman ini, kiranya Engkau terus memakai mereka agar mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami ya Bapa Selasa depan untuk kami terus boleh mencari Engkau, haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu di saat kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita mau melakukan lagu pujian terakhir, lagu penutup. Kita semua adalah anak-anak Allah, dan kita semua akan keluar sebagai pemenang. Mari kita puji Dia. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Selamat istirahat. Sampai minggu depan. Selamat istirahat.